Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, pada episode hari ini kita akan melanjutkan latihan 2 ya di pelajaran bahasa Arab. Kita akan melanjutkan latihan 2. Untuk itu, teman-teman siapkan alat tulisnya ya. Kemudian juga tentunya buku bahasa Arab. Sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap, silakan dibuka halaman 18. Iya. Latihan 2. Nah, pada latihan 2 hari ini itu sama seperti pada latihan 1 ya, pada latihan 1 yang di atasnya. Jadi teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang ada di dalam 2 tanda kurung. Ya, kita bisa perhatikan. Baik, nomor 1. Nadrusu ... fi ma'malil ulum. Nadrusu, nah ini fi'il mudhari, artinya kita belajar ... fi ma'malil ulum, di lab science ya. Ma'malil ulum ini artinya lab science. Jadi nadrusu, kita belajar ... fi ma'malil ulum, di lab science. Nah, pilihan jawabannya adalah di dalam tanda kurung ini. Al-ulumut tabi'iyyah. Al-ulumut tabi'iyyah artinya IPA ya, ilmu pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi pelajaran IPA. Kemudian ar-riyadiyatu. Ar-riyadiyatu artinya matematika. Kemudian wal jughrafiya. Wal jughrafiya itu adalah geografi atau pelajaran geografi. Pelajaran geografi itu adalah pelajaran IPS ya. Geografi ya, tentang geografi suatu wilayah ya, dari pelajaran IPS. Kemudian nomor 2, natahaddatsu fi hissah ... an ba'dil ayatil qur'aniyah. Natahaddatsu berarti ini juga fi'il mudhari untuk dhamir nahnu. Natahaddatsu, apa artinya natahaddatsu? Ya benar, kita berbicara fi hissah, pada jam ya. Jadi natahaddatsu ini selain bisa diartikan kita bicara, juga bisa diartikan kita berdiskusi ya. Mungkin lebih tepatnya dalam kalimat ini artinya kita berdiskusi, natahaddatsu fi hissati, pada jam pelajaran amba'dil ayatil qur'aniyah, tentang sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Amba'di, tentang sebagian, al-ayatil qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Pilihan jawabannya al-fiqhu ya, nomor 1. Yang pertama al-fiqhu, yaitu pelajaran fikih. Kemudian tarikh, yaitu sejarah. Kemudian tafsir. Tafsir ini adalah ya pelajaran Quran ya, menafsirkan ayat.
Nah, pelajaran tafsir ya. Silakan kalian pilih dengan cara boleh cukup diberikan garis bawah pada jawaban yang sesuai ataupun menuliskan langsung pada titik-titik ya jawabannya. Kemudian nomor 3, yatahaddatsu Yusufu bil lughah titik-titik jayyidan. Nah, yatahaddatsu. Nah, di sini juga fi'il mudhari untuk domir huwa. Yatahaddatsu Yusuf. Nah, Yusuf ini nama orang ya. Kenapa dia pakai yatahaddatsu? Karena Yusuf domirnya adalah huwa. Jadi domir huwa itu bisa digantikan juga dengan nama orang ketiga laki-laki ya. Yusuf. Yusuf yatahaddatsu. Yusuf berbicara bil lughah dengan bahasa titik-titik jayyidan dengan baik. Jayyidan itu dengan baik, jayyidan. Oke. Pilihan jawabannya al-arabu Arab, kemudian al-ingliziyah Inggris, kemudian Indonesia. Nomor 4. Wa ba'dal istirahati nadrusu, dan setelah istirahat ya, wa ba'da dan setelah al istirahati istirahat, nadrusu kita belajar titik-titik, summa kemudian narji'u kita pulang, ilal baiti ke rumah ya. Pilihan jawabannya lihat yang dalam tanda kurung, kita bisa lihat. Nah, yang pertama sittatu ayyamin. Sittatu ayyamin artinya 6 hari. Kemudian jawaban selanjutnya arba'u khisos. Arba'u khisos 4 jam atau 4 pelajaran. Kemudian pilihan jawaban selanjutnya yang sebelahnya limuddatu rubu'a sa'atin. Limuddati rubu'a sa'atin. Artinya selama 1/4 jam. Nah, mana jawaban yang sesuai? Kemudian nomor 5, adhabu ilal maktabah. Nah, adhabu juga fi'il mudhari. Domirnya apa ini? Adhabu berarti saya pergi, ilal maktabah ke perpustakaan, wa asta'iru. Nah, wa asta'iru dan saya meminjam titik-titik. Nah, pilihan jawabannya hadhil qissah. Nah, kisah itu cerita ya. Berarti artinya kisah cerita ini. Ya. Kemudian pilihan jawabannya ba'dhul kutub. Sebagian buku-buku. Ba'dho itu artinya sebagian. Al-kutubu itu asal katanya dari kitabun. Nah, kalau al-kutubu artinya buku-buku. Ya, ba'dhul kutubu berarti sebagian buku-buku. Ahyanan ukhra. Ahyanan ukhra artinya sebagian yang lain atau kegiatan yang lain ya. Ahyanan ukhra bisa diartikan kegiatan lain. Jadi kira-kira mana arti yang mana kata kerja yang sesuai ya. Jawaban yang sesuai yang mana? Nomor 5 ini ya, bahas berulang lagi. Nomor 5 soalnya adhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan, wa asta'iru dan saya meminjam. Pilihan jawaban yang pertama hadhil qissah, cerita ini,
Jawaban selanjutnya ba'dul kutub, sebagian kitab, ahyanan ukhra, atau maksudnya kadang-kadang kegiatan lain, atau maksudnya di sini kegiatan lainnya. Ya, jadi mana yang paling sesuai. Baik, teman-teman. Kemudian di bawahnya ada kata al-hiwar. Nah, al-hiwar ini artinya percakapan. Nah, kali ini kita juga akan latihan. Ya, latihannya latihan tentang percakapan ya. Lihat, bisa dilihat di bawah tulisan al-hiwar ada tadribu awal. Tadribu 1, masih tadribul awal, latihan 1 dari percakapan. Ajril hiwaru kama fil misal. Peragakan percakapan sebagaimana contoh, atau lakukan dialog seperti pada contoh. Nah, maksudnya lakukan dialognya di sini dengan cara kita menulis, ya, mengerjakan. Nah, contoh pertama, misalu. Nah, misalu ini artinya contoh. Hissatu wahidah, pelajaran pertama atau jam pelajaran pertama. Nah, ini soalnya ya, hissatu wahidah. Nah, kalian buat kalimat pertanyaan dan jawaban. Nah ya, yang tanda plus ini adalah pertanyaan. Kita buat dari kalimat hissatu wahidah, jam pelajaran atau pelajaran ke-1. Kam hissatu nadrusu. Nah, kita buat pertanyaan ya. Kam hissatu nadrusu. Nah, artinya apa kira-kira? Berapa jam kita belajar? Ya, kam hissah, berapa jam pelajaran kita belajar? Nah, kita kasih jawabannya dengan memberi tanda strip. Nadrusu hissatu wahidah. Kita belajar 1 jam pelajaran, ya. Kita belajar 1 jam pelajaran. Ya, jadi ini bebas ya. Nah, jadi contoh pertama ini, kata yang kita buat pertanyaan dan jawaban adalah hissatu wahidah. Nah, dan lalu kita membuat pertanyaan, kemudian juga sekaligus jawabannya. Nah, soalnya ini nih, 1 sampai 5 ini. Yang pertama kalian buat pertanyaan dan jawaban dari kata hissotaini. Hissotaini, tadi hissotun artinya jam pelajaran saya. Kalau hissotaini 2 jam pelajaran. Ya. Nomor 2, salasa hissosun. Nah, di sini maaf dikasih tasdid ya di atas sod. Salasa hissosun berarti 3 jam pelajaran. 3 arba'u hissasun. Nah, berarti 4 jam pelajaran. Nomor 4, khamsa hissasun. Berarti 5 jam pelajaran. Nomor 5, sitta atau sittu hissasun. 6 jam pelajaran. Mudah sekali. Kalian tinggal buat kalimat seperti contoh ini ya. Nah, di sini. Nah, ini ya, kalian tinggal buat seperti contoh ini. Nah, contoh yang ini kan disuruh contohnya membuat kalimat pertanyaan dan jawaban dari kata hissatu wahidah, 1 jam pelajaran. Nah, kalian buat seperti ini. Kam hissatu nadrusu, berapa jam pelajaran kita belajar. Kemudian kita buat juga jawabannya langsung. Nadrusu, kita belajar hissatu wahidah. Kita belajar 1 jam pelajaran. Itu ya. Gampang teman-teman untuk latihan pada percakapan ini.
tinggal dibuat pertanyaan dan jawaban. Baik, jadi latihan kita pada halaman 18 ya, pada latihan 2 halaman 18 sampai juga dengan halaman 20 nih, sampai sini ya. Latihan percakapan ya sampai sini ya, sampai halaman 20 tapi yang atas ini ya, sampai sebatas ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih kurang jelas silakan kalian ulangi video ini, kalian simak kembali ya. Dan juga jangan lupa ditulis ya. Dan jangan lupa ditulis juga artinya biar kalian mudah ya dalam mengerjakan soal. Jadi simak lagi videonya kalau memang belum jelas ya. Kemudian sambil ditulis artinya ya, biar kalian tidak kesulitan dalam menjawab soal. Demikian teman-teman. Silakan kalau setelah selesai kalian kirimkan tugasnya melalui link yang sudah di-share di grup WA kelas kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.